Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebuah polemik ya di dalam dunia cryptocurrency di era sekarang di tahun 2021. Oke, yang dimana seolah-olah mengulang kembali. Kenapa ya? Yang namanya siklus ya, memang itu wajar ya. Siklus itu seolah terulang kembali semuanya. Dari masa kebodohan, sadar, pintar, lalu bodoh lagi. Seperti itu. Bukan maksudnya saya menjelekkan atau seperti apa, tapi memang itu fakta yang ada di dalam dunia cryptocurrency. Oke, seperti yang kita tahu ya, seperti yang kalian juga tahu bahwasanya saya memulai YouTube ini di tahun era 2017, di 29 Agustus 2017, dan saya sudah main kripto sekitar tahun 2014-an ya. Jadi udah ya kurang lebih dari zaman Bitcoin itu masih belasan juta sampai sekarang yang hampir menyentuh 1 miliar. Jadi kalau misalkan kalian berkomentar bahwasanya saya itu baru anak kemarin sore, berarti kalian mainnya kurang jauh ya. Kalian nanya, saya sudah bisa mendapatkan apa saja ya? Coba saja cek Instagram saya ya. Dari semuanya itu memang semua pure penghasilan kripto, karena saya tidak mempunyai bisnis lain selain bisnis cryptocurrency ini ya. Perusahaan saya juga mengenai tentang bisnis digital dan lain sebagainya. Mulai dari saya sudah membeli 10 unit mobil, 1 rumah mewah, dan sekarang sedang membangun 1 rumah mewah lagi, punya 2 istri juga, mau nambah sih ya, nggak tahu juga. Doain aja gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian bilang bahwa saya tidak mempunyai pencapaian apapun, itu salah besar ya. Silahkan main-main ke rumah saya atau cek-cek Instagram saya atau beberapa medsos saya yang lain atau Facebook dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya bilang seolah kayak terulang sistem pembodohannya? Dan kenapa juga ya, pertanyaan besar kalian pasti, kenapa juga saya tidak pernah membahas tentang atau tidak excited dengan beberapa koin yang sedang hype, seperti yang kemarin kalian bangga-banggakan, mungkin seperti Fancat yang katanya banyak influencer yang bilang, wih, naik 1 rupiah saja akan menjadi seorang miliarder. Iya, memang secara teori itu benar, tapi secara fakta itu menurut saya hampir sedikit mustahil dan hampir berhalusinasi sih menurut saya. Bagaimana mungkin sebuah kripto baru yang kita bisa lihat harganya sekarang sekitar 0,0003 kali ya, 7321 rupiah. Nah, bagaimana mungkin sebuah kripto baru yang utilitas dan use case-nya tidak cukup kuat? Kalau kalian bilang, bang, itu Doge bisa tuh dari harga 20 ke 1000, itu kripto lama men. Utilitas dan use case-nya itu udah sangat-sangat kuat gitu kan. Apalagi seperti Bitcoin dan Ethereum. Nah, kalau kita perhatikan seperti Fancat seperti ini, ya seolah-olah kayak begini. Kalian nanya ke saya, kenapa bang nggak ngebahas tentang koin Fancat atau dan lain sebagainya kayak gitu kan? Kenapa hanya membahas Bityard saja, LMD saja dan lain sebagainya? Ya apa ya? Soal saya tertawa gitu. Kalian mencuekan yang bisa mendapatkan profit seperti ini nih demi mengharap sebuah spekulasi. Nah, memang siklusnya seperti itu. Spekulasi yang dimaksud adalah orang pertama kali masuk dunia kripto pasti akan penasaran bagaimana caranya untuk mendapatkan uang secara maksimal, cepat, dan tidak bertele-tele. Biasanya seperti itu. Dan akan ada banyak sekali godaan-godaan seperti multi-level marketing atau seperti koin-koin yang baru hype gitu. Dan mereka melupakan hal-hal seperti ini yang memang sudah real di dalam dunia cryptocurrency, itu yang bernotaben adalah trading, oke? Trading. Kalian melupakan bahwasanya kalau misalkan kalian berharap seperti koin Fancat seperti ini ya, yang sekarang ini harganya tuh hampir turun dan nyangkut parah ya. Ini sekarang hari ini aja udah turun 23% dan grafiknya itu turun secara terus-menerus guys, oke? Nih ya, hampir menyentuh harga dasar. Hampir menyentuh harga dasar yang kemarin sempat menyentuh beberapa kali lipat. Nah, kalian melupakan atau memang kalian tidak mengetahui tentang bagaimana tata cara cryptocurrency itu digunakan gitu kan. Cryptocurrency itu kan berbicara tentang utilitas, use case, demand dan supply gitu. Saya sendiri tidak mempercayai supply. Mau sedikit kayak gimana juga supply-nya, atau bahkan ada koin yang supply-nya cuma 1. Kalau memang demand-nya tidak kuat dan utilitas di use case-nya itu dipertanyakan, mana mungkin dia bisa hype gitu kan? Gak mungkin. Ya kan, lalu kalian percaya dengan influencer-influencer yang terlalu berhalusinasi itu, yang Fancat naik 1000 kali lipat, naik akan menjadi miliarder gitu. Ya udah, coba aja kalian invest 1 juta aja, siapa tahu jadi 1 miliar dan sebagainya. Ya mungkin bisa jadi, tapi mungkin menurut saya itu adalah semacam kayak jebakan cukong dan paus ya. Karena apa? Untuk memangsa teri-teri seperti kalian yang benar-benar lugu. Kalian benar-benar melupakan tentang tata cara cryptocurrency yang seperti ini ya. Bagaimana tata cara kita trading ya kan? Bagaimana kita cara open posisi buy, sell, open short, open long dan sebagainya. Dan selalu mendewakan tentang spekulasi-spekulasi. Bagaimana jika
Saya membeli koin tersebut di harga dasar dan menjualnya pada saat 1000 kali lipat. Hey, yang mau beli siapa guys? Emang ini dikira judi? Emang ini dikira bandar yang menyediakan? Gak ada cryptocurrency yang seperti itu, gitu kan? Gak ada. Mau harga naik 1000 kali lipat, uang berapa miliar? Siapa yang akan mau beli? Demand-nya dari mana? Demand-nya dari mana? Utilitas dan use case-nya itu sekuat apa sehingga bisa menciptakan ribuan kali lipat? Misalkan kalian berharap bahwasanya kalian menanam modal 100 juta rupiah dan berharap akan naik 1000 kali lipat dan berharap uang Anda akan menjadi 100 miliar atau 100 triliun. What the man? Use your logic. Dari mana uang sebanyak itu? Kalau kalian berharap seperti itu, coba pikirlah secara logika. Berapa banyak orang yang berharap seperti itu? Kalau memang banyak sekali orang yang berharap seperti itu, mereka beli 100 juta, 10 juta, 200 juta, atau mungkin 1 miliar dan lain sebagainya. Mereka berkumpulan, oke benar, harga memang menjadi FOMO. Tetapi di saat itulah Cukong dan Paus selalu tertawa. Hahaha, ternyata jaringku sudah penuh. Akhirnya apa? Menginstan sell seperti ini, oke? Grafik seperti ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya kalian selama ini itu sudah dijebak sama Cukong dan Paus supaya menjadi makanan yang lezat bagi mereka. Itulah kenapa alasan saya tidak pernah dan gak mau lagi main-main. Era itu sudah saya lewati dahulu guys. Era ICO, era IEO, STO dan lain sebagainya. Dan sekarang ini dibalut lebih manis lagi dengan swap ya kan, Uniswap lah dan lain sebagainya lah, apalah itulah. Apalagi yang sedang lagi hype sekarang seperti staking lah dan lain sebagainya. Memang sebagian orang bisa memaksimalkan keuntungan tersebut, tetapi jauh dari hal tersebut, jauh di dalam mimpi-mimpi kalian yang terlalu berhalusinasi tersebut, tersimpan fakta yang sangat benar-benar mengerikan. Sekali lagi yang saya bilang, kripto itu tidak bisa naik dengan sendirinya. Oke, kalau kalian membeli secara FOMO ya, fear of missing out, ya benar saja harga akan naik. Harga akan naik jelas. Tetapi pertanyaannya waktu udah dipucuk, yang mau beli itu siapa? Gak bakal ada. Itulah kenapa saya lebih memilih bermain seperti ini, karena lebih realistis guys. Trading lebih realistis daripada berspekulasi mengharapkan modal kalian beruntung 100 kali lipat atau hingga ribuan kali lipat mungkin. Itu terlalu berhalusinasi kawan. Itu era itu sudah terlewati. Di era masa lalu itu sudah terlewati. Di era tahun 2017 itu ICO dan IEO, Initial Coin Offering dan Initial Exchange Offering itu sudah benar-benar terjadi. Banyak developer yang kabur, tiba-tiba di-pump terus ditinggalin begitu aja. Banyak hal-hal yang itu terjadi guys. Banyak, dan itu memang sudah siklus. Sekarang siklusnya dibalut lebih manis lagi ya kan. Seperti kayak staking, seperti kayak Launchpad, seperti kayak Uniswap atau PancakeSwap atau apapun yang berakhir dengan swap atau jaringan baru dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ide lama yang telah balut kembali secara lebih bersih dan lebih murni kan. Seolah itu adalah malaikat, padahal itu adalah iblis yang menunggu kalian. Seriously, percaya sama saya bahwasanya saya sudah melewati era sekarang. Kalau kalian masih berharap terhadap hal-hal seperti itu, terlalu berspekulasi tentang untung puluhan kali lipat dan sebagainya, yang mau beli siapa? Utilitas dan use case-nya sekuat apa? Oke? Ya benar saja. Dan lucu banget kemarin banyak banget yang nanya, bang, itu gimana koin Fancat yang harganya cuma 0,00 sekian perak? Emang benar kalau satu perak harganya itu bisa menjadi miliarder? Ya memang benar. Secara teori memang benar ya kan. Sekarang harganya 0,007. Kalau misalkan kalian harganya satu perak aja, uang 1 juta bisa menjadi 1 miliar. Nah, secara logika memang benar. Tapi secara logika sehat adalah siapa yang mau beli? Utilitas dan use case-nya sekuat apa? Ya kan, itu hanya permainan Cukong saja. Kalaupun dinaikkan, itu suatu nunggu aja. Pada saat langsung didam seperti apa. Ya, syukur-syukur kalau misalkan kalian sudah take profit. Bagaimana kalau kalian masih nyangkut? Oke? Dan memang alasan terbesar saya kenapa saya tidak bermain di dalam koin-koin hype atau sedang Fancat lah, swap lah, atau apapun itulah, saya lebih baik menekuni dalam satu bidang saja daripada terlalu berspekulasi, berharap sesuatu yang tinggi padahal itu hanya fata morgana. Seolah nyata tapi dipegang nggak bisa. Kita nggak sadar yang kita pegang ini mengeluarkan uang yang di kantong kita. Kantong kita ada 100 juta ini seolah fata morgana nih, 1 miliar nih. Mungkin mau kita pegang, pada saat kita berharap ternyata itu hanya semu. Semu dan fata morgana, dan di kantong kita ini sudah hilang. Ya kan? Maka dari itu kenapa saya hanya menekuni di dalam market seperti Bitchart dan sebagainya. Di saat kalian terlalu sibuk tentang berspekulasi seperti ini, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh para trading profesional.
Ya kan? Percayalah, orang-orang yang sudah paham tentang cryptocurrency itu akan lebih memilih untuk memfokuskan terhadap trading daripada berspekulasi seperti itu. Kecuali memang tarafnya kalian sudah menjadi seorang paus yang sudah miliaran uangnya atau triliunan, nggak terlalu ngepek sama sekali, ya kan? Nah, coba kalian bayangkan, pada saat saya sudah profit seperti ini di dalam Bitchart ataupun dalam market-market yang lainnya, kalian ini sedang ngapain? Berharap spekulasi kah? Berharap koin kalian akan naik 10 kali lipat atau 100 kali lipat? Itu. Jadi intinya dalam video ini, jangan terlalu berspekulasi terhadap koin-koin hype tersebut. Karena apa? Kalian harus mengerti tentang hukum paham cryptocurrency, bagaimana demand terjadi, bagaimana sebuah permintaan harga itu terjadi gitu kan. Dan daripada berharap spekulasi tersebut, lebih baik kita trading yang jelas. Trading yang jelas. Saya lebih baik kehilangan loss di dalam uang trading daripada terlalu berspekulasi seperti itu. Kenapa? Yang namanya berspekulasi, saya tidak mengandalkan apa-apa. Saya tidak bisa menggunakan otak saya tidak bisa menggunakan ilmu yang selama ini saya pelajari, dan tidak bisa menggunakan hal-hal yang memang selama ini saya tekuni. Lah kalau misalkan trading seperti ini, ya kan, saya bisa menggunakan ilmu-ilmu yang saya pelajari, logika trading, teknik fundamental, analytical, dan sebagainya. Itu hanya sebagai pembantu saja. Karena memang saya mengutamakan logika trading seperti teknik measure kemarin, ya kan. Nah, itu baru greget guys. Walaupun saya loss, ini saya puas karena memang itu murni kesalahan saya pribadi dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Lah, seandainya kalian dituntut dan dibujuk oleh orang, misalkan, oh beli ini aja nanti naik 1000 kali lipat, jaminannya apa? Andai kata uang 100 juta kalian itu tiba-tiba hilang dan tidak jelas karena tidak ada demand-nya sama sekali, nah itu akan untuk apa seperti itu? Tidak akan menjadi gunanya apa-apa kayak gitu kan? Nah, maka dari itu sekali lagi saya tekankan, daripada kalian terlalu berspekulasi, lebih baik kalian bisa menekuni trading yang sebenarnya. Oke, jadi itu adalah jawaban saya kenapa saya tidak memilih koin hype dan memilih trading saja. Di saat kalian terlalu berspekulasi, disitulah saya telah mengumpulkan profit lebih. Oke, saya Andi Firmansyah, semoga bermanfaat video kali ini. Dan sampaikan ke teman-teman kalian yang sedang berhalusinasi atau sedang berspekulasi, use your logic, salam traders.